Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin, amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta, Bapak Ibu, Ananda dalam rangka sosialisasi launching program Roots Indonesia untuk sekolah pelaksana satuan pendidikan program sekolah penggerak. Baiklah, kami mengucapkan terlebih dahulu jazakumullahu khairan kepada segala kami izin share ulang kembali. Jadi untuk program Roots kita ini, jadi Roots itu sendiri adalah program yang mengakar. Jadi ini adalah program dari UNICEF yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah-sekolah penggerak yang ada di 2.500 sekolah penggerak di Indonesia. Baiklah, jadi kami awali dulu sosialisasi ini dengan sedikit pengantar bahwa visi pendidikan Indonesia saat ini adalah bagaimana mampu mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global, yang keseluruhan ini disebut dengan profil pelajar Pancasila sebagai output daripada proses pendidikan yang ditempuh oleh Ananda di setiap jenjang pendidikan. Kemudian dalam pencapaian visi tersebut ternyata sekolah-sekolah di dunia, khususnya di Indonesia ini, pencapaian visi pendidikan yang diharapkan itu ternyata 1 dari 3 remaja di dunia itu mengalami perundungan. Ini suatu data realita yang harus kita ketahui bahwa 1 dari 3 remaja di dunia mengalami perundungan. Bahkan untuk level Indonesia itu termasuk peringkat 5 besar dari 78 negara dengan persentase 41%. Berdasarkan riset dari PISA. PISA ini Program International Student Assessment ya, sebagai pengukur tingkat asesmen daripada pendidikan di dunia. Sehingga penting bagi kita di setiap level sekolah itu ada program Roots. Roots itu sendiri artinya akar. Jadi program Roots ini program yang mengekspor bagaimana akar permasalahan sampai kepada level sekolah. Ternyata menurut KPAI, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia, bahwa angka bullying di sekolah itu sampai sebesar 87,6%, di mana bahkan oleh internal guru sendiri itu hampir 30%. Selebihnya 70% dilakukan oleh teman sekelas atau peer-to-peer di kelasnya. Sehingga angka ini yang patut kita ingin minimalisir, ya, bahkan di level guru, di level satuan pendidikan. Makanya di program sekolah penggerak ini itulah yang ingin kita capai, bagaimana level sekolah aman, nyaman, inklusivitas, dan menyenangkan itu ingin kita laksanakan di sekolah kita. Karena begitu besar dampak negatif dari korban perundungan, baik secara fisik, psikologi, maupun secara performa di akademiknya, dan perilaku negatif yang tentunya berefek jangka panjang. Ini yang patut kita antisipasi karena ketahui bersama. Bahkan kita ketahui ya, definisi perundungan ini ya, bullying ada 6 kategori yang harus kita ketahui.
Pertama, kontak fisik langsung. Yang kedua, kontak verbal langsung berupa perkataan ya. 3 nonverbal langsung, dan nonverbal tidak langsung biasanya berupa sindiran atau gestur tubuh yang tidak suka dengan temannya seperti itu. Dan yang kelima, cyberbullying. Ini juga penurungan lewat sosmed, lewat ini begitu besar. Dan yang keenam ini biasanya dalam bentuk pelecehan seksual yang tentunya angka inilah yang menjadi perhatian UNICEF, KPAI, Kementerian Pendidikan, dan ingin menjadikan sekolah penggerak sebagai piloting project untuk mampu menanggulangi program perlindungan ini. Sehingga malam ini penting bagi kami mensosialisasikan program Roots. Ananda yang terpilih pun itu sebetulnya bukan by name, bukan artinya penunjukan sekolah, tetapi itu adalah by system yang dikembangkan oleh The Roots Indonesia untuk menjaring anak-anak yang ternyata dalam keseharian memiliki akses untuk berkomunikasi dengan teman-temannya yang begitu luas, ya, sehingga mampu dijadikan sebagai influencer. Kalau dari hasil itu rata-rata yang menjadi ranking itu tidak terjaring. Mengapa? Biasanya karena orang-orang yang ranking itu, orang-orang yang pintar secara akademis itu biasanya mereka adalah introvert, orang-orang yang suka belajar sendiri, suka dengan kesendirian. Sedangkan program Roots ini adalah program bagaimana mampu menjadi jembatan bagi istilahnya di tingkat siswa, peer-to-peer-nya itu siswa untuk mampu meminimalisir angka perundungan tersebut. Sehingga insya Allah anak-anak yang terjaring ini akan kami ikutkan dalam sebuah program sekolah selama 40 pertemuan yang nantinya akan secara teknis dipaparkan oleh teman-teman di fasilitator tingkat sekolah. Baiklah, ini adalah akar permasalahan mengapa perundungan terjadi, ya, kurangnya pengetahuan dan bentuk-bentuk dampak perundungan secara mikro, secara secara sempit, artinya dalam skala kecil lah. Kemudian penonton atau bystander tidak melakukan apa-apa, dia mendiamkan. Ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua dalam mengurangi dan mengatasi perundungan, terutama bagi orang tua ketika pulang sekolah ditanyakan langsung Bapak Ibu, bagaimana di sekolah Nanda, bagaimana pergaulannya. Kemudian ada tradisi budaya yang membenarkan bullying sebagai bagian dari kehidupan. Ini yang akan kita minimalisir. Kemudian secara mikro, secara makro skala besar sistematik ini ketidaktahuan atas Permendikbud 82 tahun 2015 tentang kekerasan dalam tingkat sekolah seperti itu. Kemudian kurikulum BK, jumlah guru BK, mayoritas kasus. Ya, kembali muncul lagi, saya share ulang lagi. Ya. Kita lihat ya. Ya. Jadi untuk malam ini pertemuan kita kurang maksimal karena akses jaringan yang sering terlempar ya. Karena sesuai dengan pemberitaan ada trouble di Telkomsel dalam jaringannya. Baiklah, kita lanjutkan tadi bahwa dari latar belakang ini permasalahan data dan fakta di lapangan yang tentunya membuat potret buram pendidikan di sekolah kita di Indonesia. Maka menurut Nadiem Makarim itu Mas Menteri maka menjadi dosa-dosa di pendidikan. Di antaranya ini adalah perundungan. Maka tentunya urgensi pembahasan kasus perundungan ini berdasarkan data dan fakta tersebut menjadi bagian dari program sekolah penggerak yang sementara kita laksanakan untuk tahun ini sampai 3 tahun ke depan. Baiklah, bahwa ini yang tadi kita katakan program RUS UNICEF, ya, ini dampak dari program ini diharapkan bahwasanya sekolah-sekolah ini mampu mencapai level yang diharapkan. Seperti saya katakan tadi, di level 4 sekolah penggerak itu melahirkan
proses pembelajaran sekolah sebagai sebuah lingkungan belajar itu aman, menarik, menyenangkan, inklusivitas, dan menjadi sekolah yang menyenangkan bagi proses tumbuh kembang anak. Ya, maka dari itu program ini terintegrasi dengan program sekolah penggerak. Makanya penguatan program, komponen pelatihan guru dan siswa, termasuk belum adanya data kekerasan di tingkat sekolah yang harus kita minimalisir. Kemudian komitmen Direktorat SMP dalam ini pemerintah ya untuk mengambil bagian daripada usaha untuk melakukan menghentikan kasus perundungan ini. Sehingga aktivitas bersama agen perubahan ini kami sebut dengan agen perubahan ya, agents of change di tingkat sekolah. Bagaimana makanya di sebelum pertemuannya ini ada e-course. E-course itu Bapak Ibu langsung terkoneksi dengan server Kemendikbud. Jadi nantinya itu akan di flow up melalui pelatihan 10 hari ini. Ya, ini modul pelatihan yang akan dilakukan oleh Ananda selama 10 hari. Ini 10 hari ada 5 modul tambahan. Ya, 10 harinya ini secara teknisnya agar tidak mengganggu proses pembelajaran Ananda itu dilakukan di luar jam pelajaran, tentunya siang sampai sore ya. Insya Allah mulai besok untuk pertemuan hari pertama, selanjutnya nanti Senin dan Rabu pada pekan selanjutnya. Kemudian ini strategi perubahan paradigma dan perubahan perilaku yang diharapkan ada level penahapan, tahap 1 aware, kesadaran, kemudian yang kedua adalah tahap membuat orang lain paham, understand, kemudian membuat orang lain join, bergabung di tahap ketiga, dan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk memerangi atau menghentikan perundungan atau tahap do. Inilah yang akan dilakukan sehingga di proses workshop nantinya itu Ananda ini akan mengikuti ada yang pertama pelatihan training, yang kedua adalah promosi dalam bentuk kampanye, sehingga ada lagi nantinya kompetisi untuk membuat kampanye anti perundungan melalui sosial media yang mereka punyai. Nah, ini sekarang kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan di Kementerian Pendidikan adalah konsep merdeka belajar. Jadi bagaimana mengkondisikan pola pembelajaran yang memerdekakan, artinya paradigma baru yang tidak lagi mengejar ketuntasan kurikulum, tetapi lebih pada proses yang membuat anak lebih bermakna menikmati proses pembelajaran, ya, sehingga angka partisipasi tinggi, hasil belajar berkualitas, dan distribusi yang merata pada setiap anak sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya. Kemudian ini ya, ini sudah kita lewati tahapnya. Inilah terakhir untuk penjelasan ini. Kita efisienkan waktu. Agen perubahan di tingkat sekolah yang terpilih melalui by system dari 30 yang diharapkan menjadi agen perubahan di setiap sekolah. Nama-nama ini Ananda inilah yang tersebar di dua segmen nantinya, di Putra 15, di Putri 15. Sekali lagi pemilihan agen ini tidak ada intervensi sekolah, mutlak semuanya adalah by system daripada U-Report. Iya, ada namanya U-Report, itu aplikasi langsung menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan agen. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu itu soalnya tidak melihat, ada di kata soalnya itu siapa di antara Ananda yang sering ditempati komunikasi, sering menjadi penghubung dalam komunikasi mereka, dan itulah yang nampak ya, nama-nama inilah yang teratas ya. Demikian mungkin pemaparan kami. Insyaallah nanti untuk teknikalnya dipaparkan lagi oleh fasilitator kita. Di Ustazah ada Ustazah Nur Aini SPD, di Putra ada Ustadz Munawir SPD. Ya, baiklah, mungkin Bapak Ibu punya sesuatu yang bisa dikomunikasikan, dipersepsikan seperti apa teknisnya. Yang jelas untuk Ananda ini diharapkan setelah pulang sekolah mulai jam 1 sampai jam 3 itu di sekolah. Yeah. Jujur ini program ini adalah sebuah bahkan dari UNICEF ini sekolah diberikan dana untuk pelaksanaan 10 juta untuk itu training dan promosinya nanti.
Ya, insya Allah untuk makan siang, snacknya, fasilitasnya ada ATK, semua sudah dilengkapi sekolah untuk dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu atau yang sempat menyimak ini, bagaimanalah. Yang jelas Ananda ini kami harapkan kerjasamanya Bapak Ibu untuk didukung mengikuti program ini, karena ini adalah kesempatan bagi mereka, ya, karena tentunya ini tidak semua sekolah mendapatkan dan tidak semua siswa mendapatkan dan tidak semua juga mungkin orang tua mendukung untuk program ini. Baik, kalau mungkin langsung saja Bapak Ibu, bagi ada yang ingin mengkonfirmasi, menyampaikan seperti apa rasa keinginan tahu kita tentang program ini, dipersilakan saja, bisa lewat chat room, bisa lewat langsung saja diintervensi dengan menghidupkan, men-unmute kita punya suara speaker audio untuk langsung berbicara tentang terkait ini.